Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih, sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Adi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Gosen menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan mendendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi.
Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah "aku tak peduli". Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Diane Gossen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol menurut pakar disiplin positif Diane Gossen, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat 2 buah contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan berefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita terapkan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Mia, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja. Membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Agam ketika mendengar kata-kata Bu Kemala yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Mia? Apakah Mia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Bu Linda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah?
atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak layak. Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Bu Linda dan Bu Kemala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Sebagaimana digambarkan oleh Dain Gosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban. Murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun, ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini, yang muncul adalah rasa sakit berupa merasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat-ingat kembali, pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak negatif dalam diri murid-murid akibat perilaku kita? Ibu dan Bapak Guru, mari bersama-sama terus berefleksi dan terus belajar untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di negara kita. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kali ini kita akan lebih mengeksplorasi gambaran dan contoh respon guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Ibu dan Bapak Guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Barik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini, tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Ya udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar Bapak bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Respon yang diberikan Pak Burhan akan membuat Farid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memberikan respon seperti Pak Burhan? Bila iya, saat itu Ibu dan Bapak Guru secara tidak sadar sedang memposisikan diri sebagai teman untuk mengontrol murid.
Sekarang kita kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok, kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Perhatikan bagaimana respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai teman Mia. Dasar kamu ini. Padahal ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya, Bu. Maaf ya. Ya udah, nggak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bareng bagian presentasinya ya. Siap, Bu. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Mia terhadap respon dari Bu Linda? Dibandingkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, respon Bu Linda akan membuat Mia merasa tenang dan aman. Saat memposisikan diri jadi teman, guru akan menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Posisi ini tentunya akan membangun hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Inilah salah satu dampak positif dari posisi kontrol ini. Guru dengan posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid. Upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi murid dilakukan dengan cara persuasif. Guru juga akan membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya. Misalnya, guru PAUD yang menggunakan alasan, namanya juga anak kecil, ketika muridnya tidak selesai merapikan mainan dan kemudian membantunya. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Respon yang diberikan Ibu Linda dan Pak Burhan akan membuat Mia dan Farik cenderung bergantung pada mereka. Keduanya akan berpikir bahwa guru tersebut akan selalu membantu dan memberikan keringanan padanya. Apabila ada masalah, murid akan merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Dampaknya adalah murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Karena motivasi murid untuk berubah adalah demi guru tertentu. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah munculnya perilaku yang berbeda pada guru yang lain. Perasaan nyaman Farik dapat membuatnya berpartisipasi aktif saat kelas Pak Burhan. Namun, perilaku ini belum tentu ia tunjukkan saat mengikuti mata pelajaran guru lain. Lalu, datanglah kondisi di mana guru tidak lagi bisa membantu muridnya. Saat Pak Burhan mengajar, ia mendengar Farik berbicara kasar kepada temannya. Sehingga Pak Burhan harus menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Farik. Kondisi ini membuat Pak Burhan mengubah posisinya menjadi pemantau. Farik, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi. Dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok, Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi, Pak, Ini adalah teguran lisan dari Bapak. Jangan diulangi lagi. Pak Burhan kok gitu? Perubahan sikap Pak Burhan membuat Farik merasa kecewa. Ia terbiasa dengan Pak Burhan yang ramah dan selalu membantunya menghadapi permasalahan. Kekecewaan ini akan merubah perilaku Farik terhadap Pak Burhan. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa posisi kontrol mempunyai dampak terhadap motivasi perilaku murid. Dalam hal ini, hubungan akrab dan rasa aman terhadap guru menjadi motivasi Mia dan Farik saat berusaha. Mari kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson. Ada di level berapakah motivasi Mia dan Farik? Motivasi mereka ada di level 2, yaitu motivasi eksternal untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain. Walaupun masih motivasi eksternal, namun posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Namun, apakah sudah mendukung tercapainya proses restitusi seperti apa yang kita pelajari sebelumnya?
Ibu dan Bapak Guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang Ibu dan Bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol teman? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana murid mengontrol dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, Ibu dan Bapak Guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang sering dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru setingkat di atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Agar lebih jelas, mari kita simak kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Butian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Butian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Apakah Ibu dan Bapak Guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya Ibu Tian? Jika ya, artinya Ibu dan Bapak Guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti Syifa, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, Ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang kita sepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika jam pulang sekolah, Bu. Baik, kalau begitu Mia silahkan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik, Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada Mia. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan, seperti posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sehingga Mia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun, Mia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang ia perlu jalani. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol muridnya. Seperti Ibu Tian yang menurunkan perilaku muridnya menjadi jumlah bintang. Posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan itu, seorang pemantau dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Gestur serta ekspresi yang diperlihatkan pun datar dan cenderung formal. Memantau atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat ibu dan bapak guru memposisikan menjadi pemantau, artinya guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensinya,
Guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti Ibu Linda yang tetap perlu mengawasi Mia saat menyelesaikan tugasnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Atau jika dilihat dari sudut pandang murid, guru bisa mengontrol murid. Padahal, seperti yang sudah kita pelajari pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya murid kitalah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu, apa dampak posisi kontrol pemantau terhadap murid kita? Agar lebih jelas, mari kita simak kembali kelanjutan kisah Ibu Tian. Siapa yang bisa bantu Ibu Tian merapihkan buku di sini? Saya. Nanti aku dapat berapa bintang, Bu? Bu Tian, tadi aku merapikan pensil warna yang ada di karpet. Aku juga dapat bintang kan? Jika kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut Dain Gosen, maka Shiva dan Kenzi melakukan tindakan dengan harapan mendapatkan penghargaan berupa bintang. Motivasi keduanya berada di level 2, yaitu motivasi eksternal. Walaupun begitu, posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Tapi ingat, tujuan dari disiplin positif adalah menggiring murid-murid kita berada di level 3, yaitu motivasi internal. Nanti jika saat masuk SD, guru mereka tidak menerapkan sistem bintang. Mia dan Kenzi belum tentu akan menunjukkan perilaku yang sama seperti di TK. Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan yang menjadi motivasi dari perilakunya. Dampak lainnya, murid tidak dapat melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tapi tidak memaknai tujuan peraturan tersebut. Mia akan berusaha mengerjakan tugas tepat waktu karena ia tidak mau tinggal di kelas saat jam pulang sekolah. Namun, Mia tidak memahami bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah mengajarkannya untuk berkomitmen terhadap tugasnya. Ibu dan bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol pemantau? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana kontrol diri murid jika tidak ada pengawasan dari gurunya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang, mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempari bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya.
Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, Bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut ibu dan bapak guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah ibu dan bapak guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan bapak guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi. Namun, ia diajak untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Pak Tejo membimbing Adi untuk melakukan restitusi. Ibu dan bapak guru yang hebat masih ingat tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi? Posisi kontrol manajer akan menggunakan strategi dalam segitiga tersebut untuk membimbing muridnya. Saat Pak Tejo berkata bahwa Adi memiliki alasan ketika melempar kertas, Pak Tejo sedang mempraktikkan sisi 2 dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Tejo sedang berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang sedang Adi penuhi. Ketika Adi merasa dipahami, ia akan lebih terbuka dan siap untuk diajak diskusi lebih lanjut. Ada kalanya proses diskusi berjalan lebih panjang karena murid kita kesulitan menemukan solusi. Pertanyaan yang diberikan juga lebih banyak membimbing ke arah solusi. Ini sangat mungkin terjadi dalam konteks guru PAUD dan SD kelas rendah. Mari kita kembali pada kisah Mia dan Ibu Linda. Mia lupa mengerjakan tugasnya. Ibu Linda berperan sebagai pembuat rasa bersalah dalam menangani perilaku Mia. Mari kita lihat situasinya jika Ibu Linda berperan sebagai manajer. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Mia, karena kamu lupa mengerjakan tugas, apa yang bisa kamu lakukan sekarang saat teman-teman kamu akan presentasi? Baik, Ibu Linda beri waktu Mia berpikir. Sekarang ibu akan mempersilahkan dua anak untuk presentasi. Setelah itu Mia boleh sampaikan kepada ibu ya. Bagaimana Mia? Sudah kamu pikirkan? Kalau begitu Mia sekarang coba selesaikan dulu tugasnya.
nanti akan tetap dipresentasikan. Ibu Linda meminta Mia tetap tinggal di ruang virtual dan mengajaknya diskusi. Mia, apa keyakinan kita di kelas yang berkaitan dengan tugas? Berkomitmen terhadap tugas, Bu. Bagaimana menurut Mia komitmen kamu pada tugas hari ini? Aku masih belum komitmen, Bu. Soalnya tadi aku nggak bisa presentasi karena lupa mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang perlu Mia lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Tanya sama Mama. Kalau tugas sekolah, tanggung jawabnya Mia atau Mama? Tanggung jawab Mia. Tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain. Kalau tugas membuat bagian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus. Ibu hargai usaha Mia karena mau berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Apakah Ibu dan Bapak Guru dapat melihat perbedaan dari diskusi yang dilakukan Ibu Linda dan Pak Tejo? Dengan usianya yang masih kelas 3 SD, Mia membutuhkan bimbingan dalam melihat perilakunya dan mencari solusi. Sehingga Ibu Linda perlu memberikan lebih banyak pertanyaan. Bagi guru PAUD, pertanyaan perlu lebih sederhana dan diiringi contoh konkret, sehingga memudahkan anak untuk melakukan refleksi. Seorang manajer juga tidak memisahkan murid dari kelompoknya, seperti meminta murid duduk di belakang atau pojok merenung saat kegiatan berlangsung. Mia tidak dipisahkan dari teman-temannya saat diminta menyelesaikan tugasnya. Bisa saja, pada praktik penerapan disiplin positif, murid belum siap untuk diajak melakukan restitusi atau berdiskusi. Jika begitu, guru perlu pindah peran ke posisi pemantau atau bahkan teman. Namun, perlu tetap diingat, tujuan akhir kita adalah berada dalam posisi control manager. Dengan berperan sebagai manajer, murid akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Perilaku positif ditunjukkan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena adanya hukuman ataupun imbalan. Murid berada dalam motivasi level 3, yaitu motivasi internal. Sehingga murid kita dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid juga akan memiliki konsep diri yang positif dan menghargai diri mereka sendiri. Walaupun berbuat salah, mereka akan paham bahwa itu adalah hal yang manusiawi dan mereka akan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka akan memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengontrol dirinya sendiri. Sekarang, mari coba renungkan kembali manusia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari murid ibu dan bapak guru. Apa yang membuat penerapan posisi control manager dapat membantu murid mencapai tujuannya tersebut? Ibu dan bapak guru yang hebat, mari tanamkan posisi control manager sebagai tujuan akhir kita. Lalu, pikirkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Perubahan apa yang perlu terjadi di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan
Ini kenapa ini? Ini loh Bu, tolong ya. Oh, iya, si Akbar sama si Ronald. Yuk, yuk. Ya, ayo ke sini. Nah. Oke. Akbar sama Ronald. Akbar, kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi? Nah, apa? Oke, kamu berarti sudah tahu kalau kamu melanggar keyakinan kelas ya? Lalu apa konsekuensinya? Saya akan meminta maaf kepada teman. Ya. Mengulanginya lagi. Oke, bagus ya. Berarti Akbar harus berjanji untuk memperbaiki perilakunya, sikapnya, tidak boleh memalak lagi. Terus kemudian tidak boleh membuli, ya. Kemudian Ronald akan berjanji untuk memperbaiki perilakunya. Besok tidak lagi. Oke, silakan minta maaf sama Ronald. Sama saya Akbar, kelas 9D. Saya meminta maaf atas perlakuan saya kepada Ronald yang telah membuli dan memalak Ronald. Dengan pemecahan masalah oleh Bu Banati, saya menjadi sadar dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan saya akan meminta maaf kepada Ronald. Akan bertingkah laku yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sini Frans. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, ini ya, Frans Bu Banati panggil ke sini. Bu Banati mendapat laporan dari guru mata pelajaran jam pertama kalau Frans sering terlambat. Kenapa kok sering terlambat? Hah? Karena tidurnya kemalaman. Nah, kenapa kok tidurnya malam-malam? Nah, kamu datang terlambat, itu kan sudah melanggar dari kesepakatan kelas ya? Menyadarinya enggak? Kalau datang terlambat, itu nggak boleh kan? Iya, datang terlambat karena bangunnya kemalaman. Terus kira-kira bagaimana konsekuensinya? Berarti nanti berjanji tidak bangun kesiangan, malamnya tidurnya kalau udah jam tidur jangan malam-malam begitu ya. Nah, oke. Terus besok kalau masuk berarti pengen Frans tidak terlambat lagi, ya. Oke. Terima kasih ya Frans ya, berjanji untuk tidak mengulang lagi. Terus bagaimana perasaan kamu saat bukan dipanggil tadi? Oke, jadi ya, pokoknya besok tidak boleh terlambat lagi. Gitu ya Frans ya? Oke, terima kasih. Silakan membagi ke kelasnya.